Kajang Semang, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Pemprov Bali akan membuka 6.000 hektar lahan sawah baru untuk mengganti lahan sawah yang hilang akibat alih fungsi lahan. Bupati Kelungkung Made Satria mengatakan kewenangan mengeluarkan izin pembangunan lift kaca sebagian besar dari pemerintah pusat dan Provinsi Bali. Seorang ibu rumah tangga di Badung mengubah sampah jadi sabun mandi. Pemerintah Provinsi Bali akan memetakan lahan kurang produktif untuk dijadikan lahan sawah baru. Langkah ini untuk mengganti lahan sawah yang hilang akibat alih fungsi lahan. Saat menghadiri rakor akhir gugus tugas reforma agraria bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid di Denpasar, Gubernur Bali Wayan Koster menyebutkan banyak lahan kering kurang produktif yang bisa menjadi lahan sawah baru. Untuk itu pemerintah daerah saat ini tengah mengkaji ekosistem dan ketersediaan air. Lahan kering atau bahkan lahan tidak produktif akan kita upayakan dipetakan dulu, karena untuk sawah ini kan air harus ada. Gitu. Apakah ada sumber air di wilayah tersebut atau berdekatan dengan wilayah tersebut, sehingga itu bisa dijadikan sebagai kawasan sawah. Kan ada misalnya di Kubu lahan banyak, di Grogak, di Tejakula, kemudian juga di Jemberane, gitu kan. Lahan yang sekarang bukan sawah, memungkinkan nggak itu jadikan sawah gitu. Untuk jadi sawah, yang pertama tentu harus dikaji dari segi ekosistemnya dulu, kecocokan lahan dengan tanamannya. Di situ iklimnya mungkin apa enggak. Yang kedua air. Kira-kira butuh berapa luas? 6.000 hektar. Nanti dihitung oleh Bapak Menteri. Menurut Menteri ATR BPN Nusron Wahid, luas lahan pangan pertanian berkelanjutan di Bali saat ini kurang dari 87%, sehingga butuh ketersediaan lahan baru untuk menggantikan lahan sawah yang hilang akibat alih fungsi lahan. Karena selama tahun 2019 sampai tahun 2025 tadi kami hitung ada plus minus hampir 4.000 sawah di Bali, hektar ya, sawah di Bali yang hilang. Jadi untuk mencapai angka yang sesuai dengan target itu harus butuh 6.000 hektar. Itu dari mana nanti mengganti 4.000 yang sudah kadung hilang sama 2.000 baru untuk mencapai target tersebut, supaya kita swasembada pangan secara nasional. Setelah itu close. Yang lama kita udah kadung ada bangunan kita legalisasi, tapi dengan catatan udah ada pengganti. Tapi kemudian yang baru lagi udah nggak boleh. Kalau mau bangun villa ya silakan bangun, tapi jangan di lahan produktif supaya nggak mengganggu pada ketahanan pangan. Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang menyiapkan rancangan peraturan daerah untuk mengendalikan alih fungsi lahan di Bali. Penyusunan raperda sedang berproses dan akan segera diajukan ke DPRD Bali. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Pemerintah provinsi sudah menghentikan proyek lift kaca di Pantai Kelingking di Nusa Penida, Kelungkung. Menurut Gubernur Bali Wayan Koster, ada 5 pelanggaran yang memaksa pemerintah provinsi menghentikan proyek ini.
Menanggapi kisru proyek pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Bupati Kelungkung Made Satria mengatakan, kewenangan mengeluarkan izin pembangunan lift kaca sebagian besar dari pemerintah pusat dan Provinsi Bali. Kabupaten hanya mengeluarkan izin pembangunan ruang tiketing di daratan di kawasan atas Pantai Kelingking. Sehingga menurut Bupati, pembangunan ruang tiketing tetap berlanjut karena tidak menyalahi aturan. Satria juga mengaku tidak tahu menahu terkait kabar uang investor yang kabarnya sudah disetor ke kabupaten. Saya mau jelaskan gini dulu ya, itu ada tiga ruang, ruang darat, ruang pesisir, dan ruang laut. Kita di Kabupaten Kelungkung hanya di ruang daratnya, yaitu di tiketingnya saja. Tadi tiketing nggak masalah kita, tidak perlu dibongkar. Yang dibongkar itu yang melanggar hukum. Apa yang melanggar hukum? Adalah liftnya. Itu, dan itu bukan kewenangan kami di Kelungkung, itu adalah perumahan pusat dan provinsi. Maka dari itu saya serahkan pada provinsi apapun keputusannya. Ya, investor katanya sudah menyetorkan dana 1 M lebih. Kalau itu saya kurang tahu. Nah itu mana mungkin apakah itu akan dikembalikan, bagaimana Anda tahu? Kita lihat perkembangannya Pak. Saya belum tahu terkait dengan hal itu. Tentu dalam hal ini walaupun sudah ada keputusan seperti itu, tidak menutup kemungkinan ada mediasi selanjutnya Pak. Pemerintah provinsi memberikan waktu 6 bulan bagi investor untuk membongkar lift kaca di Pantai Kelingking. Namun Bupati Kelungkung masih berharap ada jalan keluar dari kemelut ini sehingga proyek tetap berjalan namun tidak melanggar aturan. Tim Liputan melaporkan dari Kelungkung. Selama pelaksanaan Operasi Zebra Agung 2025, Polresta Denpasar dan Bali melaporkan ada 117 kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut 9 korban meninggal dunia, 150 luka ringan, dan kerugian material mencapai 94 juta rupiah. Selain itu, Polda Bali juga melaporkan terjadi pelanggaran lalu lintas sekitar 5.900 lebih, dan sebagian besar berupa sanksi teguran dan sisanya sanksi tilang. Dibandingkan Operasi Zebra Agung tahun 2024, penindakan terhadap pengendara yang melanggar naik sebesar 58%, begitu juga dengan teguran. Namun tindak tilang turun 65%. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi mengatakan, Operasi Zebra Agung 2025 menekankan edukasi tentang keselamatan, ketertiban, keamanan berlalu lintas. Penegakan hukum dilaksanakan bagi pelanggaran-pelanggaran tertentu yang kita anggap ini krusial atau menjadi pelanggaran yang menjadi atensi. Ya, misal seperti balapan liar. Ya. Nah, mekanisme penindakannya melalui etle dan teguran. Sifatnya ketika pelanggaran itu kita anggap ringan. Kita harapkan ini bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas, pentingnya kita mematuhi semua peraturan kelalu lintasan atau safety riding ketika kita berada di jalan raya. Dari hasil yang kita peroleh, kita temukan ada terjadi penurunan ya jumlah laka lantas sebanyak 35% ya dibandingkan seminggu sebelum pelaksanaan operasi. Ya. Tujuannya kita melaksanakan operasi ini salah satunya itu ya menekan jumlah laka lantas baik kuantitas maupun kualitasnya, tingkat fatality akibat laka lantas ini. Pelaksanaan Operasi Zebra Agung 2025 dari tanggal 17 November hingga 30 November 2025 diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib berkendara sehingga mencegah kecelakaan lalu lintas. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.